siang Ibu Susi dan Ibu Yeni. Selamat siang Ibu Dia. Nah, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Nah, Ibu Susi dan Ibu Yeni, pada hari ini kita akan melakukan yang namanya yaitu kegiatan latihan coaching. Nah, sebelum kita memulai latihan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Susi dan juga Ibu Yeni. Tapi sebelumnya izinkan saya di sini memperkenalkan diri saya. Nama Tia Monika SPD. Di sini saya bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Dan ada Ibu Susi Suryanti yang bertindak sebagai coach dan juga Ibu Sri Wahyeni yang bertindak sebagai coaching. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan latihan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susi berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan beberapa rubrik, yaitu yang pertama tentang alur cerita, yang mana alur cerita ini terdiri dari tujuan, yang selanjutnya identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Semoga nantinya pada latihan kegiatan coaching ini nampak alur ceritanya bagi Ibu Susi sebagai seorang coach dan juga Ibu Yeni yang tidak sebagai coaching. Nah, yang kedua di sini yang akan kita kembangkan yaitu berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Susi sebagai seorang coach. Dari penjelasan yang kita udah bahas tadi, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Susi, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan di dalam kegiatan latihan coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu Dia. Jadi dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Susi kembangkan di sini. Nah, kalau saya boleh tahu di sini yang lebih spesifiknya kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan lebih jauh adalah pertanyaan yang berbobot agar lebih bisa menggali permasalahan dari coaching. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Ibu Susi. Nah, dari indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, untuk indikator ketercapaiannya seperti apa yang ingin Ibu Susi capai? Ya, jadi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot ini, saya berharap saya bisa mengarahkan coach untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga menimbulkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami oleh coach. Baik Ibu Susi, mungkin hanya itu untuk diskusi awal kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kegiatannya kepada Ibu Susi dan juga Ibu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dia. Baik, nanti kami akan mulai untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Susi. Ya, tadi pagi saya membaca WA, ada WA dari Bu Lili. Maaf ya Bu Lili, saya telat membaca WA karena sudah tidur. Katanya Bu Lili ada masalah. Oh iya Bu, kemarin kan saya agak merasa agak tegang sekarang ini. Makanya saya WA Bu, bagaimana saya mau curhat gitu. Ya. Karena dalam beberapa hari ini saya agak tegang, agak stres gitu. Jadi kira-kira apa permasalahan yang Bu Lili hadapi sekarang ini sampai begitu tegang dan stresnya? Begini Bu, saya akan beberapa hari ke depan saya akan melakukan presentasi. Nah, saya belum pernah melakukan presentasi di depan orang banyak. Jadi saya merasa
Saya belum mampu karena saya belum pernah berbicara di depan orang banyak. Takutnya saya nanti grogi atau bagaimana, makanya jadi beban bagi saya untuk melakukan kegiatan itu. Kalau boleh tahu kegiatannya apa itu Bu Lili? Kegiatan kegiatan presentasi diseminasi budaya positif di sekolah. Rame ya di situ. Ya, di situ kan kita mengundang seluruh guru. Sementara saya belum pernah berbicara di depan guru. Biasanya saya di belakang-belakang saja sebagai peserta. Nah, sekarang kan saya ditugaskan sebagai narasumber. Nah, ini suatu menjadi sebuah beban bagi saya. Jadi untuk makanya saya curhat ke Ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan saya ini. Ya, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini bagaimana Bu Lili? Ya, tujuannya saya berharap dengan adanya berbicara atau curhat sama Ibu, bisa saya dapat menghilangkan stres saya, menghilangkan grogi saya, menambah semangat saya untuk tampil di depan orang banyak. Iya, iya. Sehingga saya bisa tampil sempurna dan dapat feedback yang baik dari audiens. Iya, iya. Ya, jadi saya paham bagaimana kekhawatiran Bu Lili untuk bisa tampil di depan umum. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira idealnya kita tampil di depan umum itu seperti apa ya Bu Lili? Saya ingin tampil di depan umum itu perfect, sempurna. Saya percaya diri. Saya tidak grogi, berbicara saya itu lancar, tidak a begitu. Jadi saya tampil di depan seolah saya itu sudah pembicara yang udah mahir gitu, ya udah profesional, sehingga tidak terlihat kalau saya itu baru berdiri di depan orang banyak. Iya. Jadi kan ini sudah beberapa hari ya informasi Bu Lili akan tampil dalam kegiatan diseminasi. Nah, dari 2 hari 3 hari belakangan ini apa saja yang sudah Bu Lili lakukan untuk bisa mengatasi persoalan ini? Yang pertama saya lakukan mungkin materi atau namanya kita presentasi, berarti kita kan ada PPT atau materi yang akan ditampilkan. Saya berusaha untuk menghafal atau membaca materinya dengan baik, kemudian membuat PPT-nya secara ringkas sehingga saya bisa menjelaskan nanti di depan secara baik. Kemudian untuk menghilangkan stres itu saya mencoba mencari-cari kegiatan yang bisa saya tidak stres gitu, sehingga saya tidak menjadi beban bagi saya pas tampil ini. Saya anggap itu dicoba dulu, ada semangat untuk saya mencoba gitu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana saya menghilangkan gugup saya di depan orang banyak, karena biasanya karena saya tidak biasa berbicara di depan orang banyak. Pas saya berbicara di depan orang banyak biasanya saya blank gitu, gugup, jadi hilang apa kata-kata yang akan, walaupun sudah hafal di luar kepala, tetapi karena saya grogi, nanti saya pas berbicara itu hilang semua kata-katanya. Maka saya jadinya mau curhat kayak gitu, bagi langkah-langkahnya saya udah melakukan langkah-langkah tersebut. Pertama, materi sudah saya kuasai, tetapi untuk memberikan semangat kepada diri saya untuk tampil itu yang sangat saya perlukan pada saat sekarang ini. Ya, berarti masalah utamanya itu di grogi mungkin ya Bu Lili? Iya. Ya, di grogi. Berarti bagaimana cara Bu Lili untuk bisa mengatasi perasaan grogi tadi? Iya. Ya, jadi kira-kira langkah apa saja yang bisa Bu Lili lakukan? Mungkin saya mempersiapkan materi lebih baik lagi. Yang pertama itu, kemudian berlatih mungkin. Saya mungkin berlatih atau gladi resik kalau biasanya. Sebelum saya tampil di depan orang banyak, mungkin saya butuh teman-teman atau orang-orang terdekat saya untuk saya latihan bagaimana saya berbicara di depan orang banyak, melakukan presentasi dengan baik. Kemudian saya selalu menjaga atau memberi semangat ke diri saya bahwa saya bisa untuk tampil. Mungkin itu saja, Ibu.
Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Lili menyemangati diri Bu Lili agar bisa tampil maksimal, tidak grogi? Yang pertama mungkin Bu, menyemangati diri ya Bu ya, namanya kita grogi ya Bu, untuk memberi semangat itu sangat membutuhkan segala dukungan baik dari rekan atau teman sejawat, kemudian dari diri sendiri. Yang pertama mungkin saya akan mencari kegiatan yang dimana saya bisa melakukan hobi saya sambil saya melakukan hobi, dimana kan istilahnya kalau saya melakukan hobi otomatis stres saya hilang. Kemudian yang kedua mungkin saya akan melihat video-video orang bagaimana melakukan presentasi. Kemudian saya akan mencari atau melihat kalimat-kalimat di internet, bagaimana kalimat-kalimat tersebut bisa jadi suatu istilahnya namanya presentasi itu kalau kita fokus ke satu kalimat, jadi kita tidak akan panjang menyampaikan. Sementara kita tidak jadi mempresentasikan itu, kita harus bisa menyampaikan sesuatu itu dengan kalimat-kalimat yang panjang, tetapi tujuannya satu. Nah, saya harus melihat mencari materi, mungkin materi di internet tentang cara penggunaan kalimat yang efektif, yang mana bisa menambah pengetahuan saya tentang cara mempresentasikan sebuah materi. Kemudian materi yang akan saya presentasikan mungkin harus saya kuasai penuh. Jadi tadi saya tertarik dengan untuk menyemangati diri itu Bu Lili melakukannya dengan hobi, melaksanakan hobi. Ya. Nah, jadi seperti apa itu hobi yang Bu Lili laksanakan? Namanya kita akan tampil hobi, misalnya saya biasanya hobi menonton. Jadi pas saya stres itu saya butuh hobi itu walaupun tugas saya banyak. Jadi kalau seandainya saya tidak melakukan itu, saya akan jadi tambah stres. Saya akan menjadi tambah grogi. Saya akan menjadi pekerjaan sudah menjadi beban. Apabila saya tidak di sela-sela waktu, mungkin sela-sela waktu saya mencari informasi atau menguasai materi secara penuh, mungkin saya sempatkan juga untuk menonton. Sehingga yang ditonton itu mungkin drama Korea itu, drakor yang saya tonton. Jadi bisa menghilangkan stres saya. Jadi hilang sedikit, ada beban yang tadi itu hilang sedikit. Jadi itu yang salah satu penyemangat saya dalam mengerjakan suatu tugas, dalam menghadapi suatu permasalahan. Kan itu suatu permasalahan bagi diri saya. Jadi saya menghadapi permasalahan tersebut dengan cara meluangkan waktu untuk fokus. Nah, jadi untuk permasalahan tadi dari rentang 0 sampai 10 Ya. Sudah berapa kekuatan Bu Lili untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu? Dari rentangnya Bu ya, mungkin levelnya mungkin masih 6 gitu. Dari berapa tadi Bu? Dari 0 sampai 10. 0 sampai 10 ya Bu ya. Saya rasa karena saya baru tampil ya Bu ya, mungkin rentangnya mungkin baru 6. Posisinya di 6 sekarang. Iya, posisi di 6 sekarang. Jadi untuk meningkatkan level tadi sudah terbayang seperti apa yang akan Bu Lili lakukan? Mungkin dari langkah-langkah yang telah saya lakukan itu ya, kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin itu Bu. Dari langkah-langkah yang pertama mungkin saya menguasai materi dengan baik, kemudian saya menghilangkan stres dan grogi saya dengan melakukan hobi. Kemudian saya sering latihan di depan teman-teman atau di depan kaca Bu untuk presentasi. Kemudian saya selalu meminta pendapat teman, evaluasinya bagaimana saya tampil. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu saya bisa menjadikan itu refleksi bahwa ini kesalahan saya untuk tampil. Mungkin itu yang saya lakukan. Apabila saya melakukan itu semua dengan baik, mungkin bisa, saya harap level saya bisa menjadi 8. Ya, jadi yang tadi ada 6, 8 ya. Ya. Masih ada yang terpikir untuk bisa memperbaiki diri tadi Bu Lili? Masih ada sih Bu, tapi apa ya? Mungkin saya pengennya levelnya 9 Bu, Ya, sempurna, tapi mungkin level 9 itu mungkin saya lakukan dengan
sesering mungkin saya melakukan presentasi. Karena kalau sekali-sekali saya melakukan presentasi, mungkin level saya tidak akan mencapai 9. Tapi kalau sering saya melakukan presentasi dan berbicara di depan orang banyak, mungkin level saya bisa mencapai 9. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Jadi kemudian kapan ini kegiatan ini akan dilaksanakan Bu Lili? Mungkin kegiatan ini akan saya laksanakan mungkin dalam minggu-minggu depan. Saya akan laksanakan presentasi. Cuma persiapannya mungkin sudah dimulai dari sekarang. Siapa saja yang terlibat atau yang membantu Bu Lili dalam kegiatan ini? Oh, saya dalam kegiatan ini saya sangat butuh dukungan. Yang pertama mungkin dukungan dari rekan sejawat yang sangat saya perlukan ya. Karena pas saya latihan itu yang dibutuhkan mungkin dukungan rekan sejawat. Karena pas saya latihan yang akan mengevaluasi saya kan rekan sejawat. Kemudian dukungan keluarga juga Ibu. Karena pas saya tampil nanti saya juga butuh pendapat dari keluarga, bagaimana saya tampil, saya juga butuh pendapat dari rekan. Kemudian dukungan kepala sekolah otomatis ya Bu ya, karena saya melakukan presentasi pasti ada kepala sekolah yang mendukung kegiatan saya. Kemudian dukungan yang keempatnya itu mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan menyempatkan melaksanakan hobi itu Bu, itu suatu dukungan bagi saya. Berarti saya harus ada dukungan dari rumah itu ya, ada waktu, dukungan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah sehat Bu Tia, tapi secara psikologis agak sedikit sakit Bu Tia. Oh, sedikit sakit. Kira-kira gimana keadaannya nih? Ya kan kemarin saya menghubungi Bu Tia melalui WA tadi malam, mungkin Bu Tia agak telat membalasnya ya. Jadi Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Susi? ya ada sedikit permasalahan di kelas, tapi agak membawa perasaan bagi saya. Jadi saya merasa terbebani dan agak malas jadinya setelah pulang, bawaannya marah-marah aja ke anak-anak, padahal mereka tidak salah kan. Makanya saya WA Bu Tia kemarin. Jadi bawaan dari sekolah ya, Iya. sampai rumah kita ingin marah-marah terus, sampai Iya. ke anak-anak kita juga jadi ke imbasnya. Nah, kira-kira apa permasalahan yang Bu Susi hadapi di sekolah? Jadi begini Bu Tia, kemarin itu saya kan mengajar kimia di kelas 12F3. Jadi ada seorang anak terlambat, kemudian tapi terlambat itu sudah yang ketiga kalinya Bu Tia. Kemudian sampai di kelas, kalau sudah terlambat, kemudian di dalam kelas tidur pula. Kalau tidak ganggu teman. Jadi pada waktu mengajar itu saya merasa emosi menghadapi dia, bawaannya mau marah saja waktu itu. Jadi proses pembelajaran saya rasanya kurang lancar waktu itu. Oh, jadi karena permasalahan ini, karena ada anak yang terlambat, mengakibatkan kita tidak fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu Susi capai? Jadi dengan adanya percakapan ini, saya harap saya bisa menemukan solusi bagaimana ya cara menghadapi anak ini agar tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, kira-kira dari yang ingin Ibu Susi capai ini, apa yang bisa Ibu Susi lakukan untuk ke depannya? Untuk menghadapi anak ini ya, Bu ya. Jadi sebenarnya anak ini sudah pernah saya panggil, kenapa Anda terlambat. Dia jawab katanya dia malamnya bekerja di Pertamina, shift malam, jadi paginya tidur agak sering terlambat. Jadi pagi itu masih ngantuk katanya gitu. Tapi sudah saya nasihati, jadi kamu harus menasihati bagaimana supaya pelajaran tidak terganggu, kamu juga bisa menghasilkan uang. Seperti itu Bu Tia. Ya, jadi di sini Bu Susi sudah mencoba untuk konsultasi lah ya dengan Iya. murid ini, kenapa dia bisa terlambat datang ke sekolah.
yang sudah Ibu Susi lakukan ini bagaimana dampaknya? Dampaknya jadi pertama dia terlambat, yang kedua dia masih juga terlambat, yang ketiga masih terlambat. Jadi dengan nasihat yang saya berikan beberapa kali itu sepertinya tidak mempan bagi dia gitu ya. Jadi dia masih saja belum bisa mengubah cara dia untuk bisa datang hadir tepat waktu. Oh gitu. Nah, sekarang ini dari yang solusi yang sudah Ibu Susi lakukan ini kan masih belum ada perubahan terhadap siswa kita ini gitu. Untuk kedepannya apa tindakan yang akan Ibu Susi lakukan agar nantinya siswa ini tentu sesuai dengan apa yang Ibu Susi inginkan? Ya, jadi mungkin saya akan memanggil dia secara pribadi gitu ya, karena sebelumnya saya memanggilnya di kelas, menanyakan kenapa terlambat nak, ini Bu saya terlambat karena kejadian ini, terus tidak bisa diselesaikan kehadirannya supaya bisa datang ke waktu. Sudah Bu, saya coba tidur sore hari agar bisa malamnya tidak badannya lebih fit, jadi paginya tidak ngantuk. Tapi mungkin saya akan memanggilnya dalam ruangan yang lebih khusus atau di tempat yang tidak rame. Jadi dengan begitu mungkin anak itu akan lebih terbuka lagi dan bisa mencari solusi yang lebih baik untuk agar dia bisa berubah. Oke. Nah, di sini solusi yang akan Ibu Susi lakukan itu dengan memanggil anak ini misalnya dari ruangan khusus untuk menanyakan secara langsung kepada anak ini kenapa dia masih melakukan tindakan seperti itu. Nah, kira-kira selain dengan memanggil anak ini secara pribadi, ada nggak tindakan lain yang akan Ibu Susi lakukan? Ya, jadi mungkin saya akan memanggil orang tuanya. Jadi saya juga akan berusaha untuk berkolaborasi dengan orang tua. Apakah memang itu permasalahan dari anak ini atau dia mengada-ada? Karena ada juga guru yang mengatakan anak ini sering berbohong. Jadi mungkin saya akan mengklarifikasi kepada orang tuanya apakah memang seperti itu keadaan yang sebenarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi selain kita memanggil anak itu secara pribadi, di sini Bu Susi juga berencana untuk memanggil orang tua dari murid kita tersebut, gitu. Nah, kira-kira untuk solusi ini kapan bisa Ibu Susi lakukan? Ya, kalau hari ini tidak mungkin ya Bu ya. Mungkin saya akan lakukan 1 hari atau 2 hari ke depan agar permasalahannya cepat selesai. Karena kesal juga melihat anak yang beberapa kali dinasihati tapi tetap masih melakukan hal yang sama. Oke. Nah, berarti dalam minggu besok ya Bu Susi ya bisa dilaksanakan? Ya, selambat-lambatnya minggu besok lah. Jadi kok kalau bisa minggu ini diselesaikan. Sekarang kan masih hari Selasa ya. Oke, berarti Bu Susi nantinya akan melakukan di minggu besok. Oke. Ya. Sekarang setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Susi dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ya, jadi dengan pembicaraan kali ini saya jadi menemukan solusi bagaimana cara menghadapi anak ini agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi sudah terpikirkan untuk memanggil anak ini secara langsung, bukan di forum umum. Kemudian juga sudah terpikirkan untuk memanggil orang tuanya agar bisa mengkomunikasikan juga bagaimana kondisi anak ini di sekolah pada orang tuanya. Oke, berarti dari hasil diskusi kita kali ini, Bu Susi yang melihat anak yang bermasalah karena selalu sering datang terlambat ke sekolah, dan di sini dapat saya tangkap Bu Susi ingin melakukan konsultasi secara langsung dengan anak tersebut dan juga nantinya akan memanggil orang tua mereka untuk menanyakan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya apa
apakah ada lagi yang ingin Ibu Susi ceritakan? Iya, mungkin ya yang diceritakan ya. Jadi kalau dengan begitu mungkin saya bisa juga mendekatkan diri dengan anak secara psikologis. Jadi anaknya bisa lebih akrab dengan gurunya. Gitu kan kalau di kelas jadi agak takut-takut, tapi kalau secara pribadi mungkin pendekatannya akan lebih terasa dan emosionalnya lebih terjaga. Ya, bagus sekali ya Bu Susi ya, pentingnya melakukan pendekatan terhadap anak kita. Ya. Nah, mungkin Bu Susi untuk jadwal kita waktu kita hari ini sudah selesai ya Bu Susi ya. Ya. Nanti kalau misalnya Bu Susi masih ada terkendala, boleh lagi nanti hubungi saya untuk berbagi dan bercerita bersama saya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk saya dan menemukan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang saya punya. Terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama Ibu Susi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Pia. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah siang hari ini saya sehat Bu Dewi. Mana kabar Bu Dewi sendiri? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana ini? Apa yang mau kami bicarakan? Kemarin kan sudah informasi melalui WA. Katanya mau ada yang mau dibicarakan. Saya coba dulu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bercerita kepada Ibu Dewi terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu Dewi. Terkait dari permasalahan itu ya. Sekarang saya mau menanyakan dari sesi kita lagi ngadakan coaching ini, apa tujuan yang ingin dia capai dalam Saya capai dalam kegiatan ini, saya ingin dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya terutama Bu Dewi. Oke. Nah, kalau memang itu tujuan itu dia, sekarang saya mau menanyakan apa permasalahan atau topik apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, di sini untuk permasalahan yang saya hadapi di sini itu saya kesulitan di dalam menghadapi murid yang selalu berbicara ketika saya menjalankan pembelajaran di kelas. Oh, berarti itu dia mengungkapkan permasalahan tentang kesulitan ibu ya menghadapi siswa yang berbicara di dalam kelas setelah ibu menerangkan atau sedang ibu menerangkan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dari kesulitan ibu. Apa saja yang kan dari kesulitan itu kan ada kesulitan ibu dalam menghadapi siswa. Nah, apa saja kesulitan yang ibu hadapi tersebut? Apa saja yang ibu? Dari kesulitan yang hadapi ini, mungkin sebelumnya masalah saya ini kenapa saya melihat permasalahan ini mungkin sebelumnya saya tidak menarik bagi anak di dalam kelas dan mungkin penggunaan metode pembelajarannya yang memang kurang bervariatif sehingga menyebabkan konsentrasi anak ini kurang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan yang sudah saya lakukan itu hanya berupa kegiatan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya sebatas itu yang baru saya lakukan Bu Dewi. Tapi ada tiga yang dilakukan. Yang pertama, mungkin ibu merasa metode itu salah. Ya. Kemudian mungkin anak bosan. Tapi kan ibu sudah melakukan SBK. Adakah kegiatan lainnya ibu? Nah, untuk kedepannya ini Bu Dewi yang ingin saya kembangkan gitu, saya akan menciptakan mungkin mulai menerapkan pembelajaran yang berintegrasi. Nah, di sini yang akan saya lakukan pertama kali mungkin dengan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya saya hanya menggunakan metode ceramah aja kepada murid, sehingga menyebabkan murid saya ini bosan ketika pembelajaran. Untuk kedepannya saya akan mencoba beberapa metode pembelajaran, misalnya dengan melakukan metode pemberian tugas
membuat anak itu fokus di dalam pembelajaran apa yang akan saya berikan. Berarti Ibu sudah ada solusi-solusi yang Ibu akan lakukan. Nah, dari solusi dari masalah solusi yang akan ada hambatan yang masalahnya akan hadapi. Mungkin kalau untuk hambatan ya Bu Lili, di sini mungkin keterbatasan waktu saya mungkin di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran bagi murid-murid saya. Kalau untuk selebihnya mungkin penggunaan media pembelajaran yang kurang memadai mungkin Bu Lili, sehingga permasalahan ini masih terjadi gitu. Jadi itu menganggap mungkin di permasalahan yang paling terhambat itu mungkin di bagian media pembelajaran. Nah, apakah prioritas utama dari permasalahan media pembelajaran ini? Prioritas utama apa yang akan dibuat, apa yang akan dikembangkan? Ini yang akan saya kembangkan pertama-tama itu dengan menciptakan media pembelajaran yang bervariatif pada peserta didik saya, yaitu juga dengan menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, kenapa saya memilih media pembelajaran yang lebih bervariatif dan juga pembelajaran yang lebih bervariasi? Karena untuk anak TK ya Bu Lili ya, kita penting melibatkan anak langsung di dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya kalau sebelumnya yang saya lakukan hanya berupa pemberian lembar kerja aja kepada anak. Nah, mungkin mereka bosan ya di dalam kegiatan hanya menggunakan lembar kerja saja. Nah, di sini yang akan saya lakukan ke depannya dengan menyediakan media pembelajaran itu dengan memanfaatkan bahan-bahan Muspar dalam kegiatan pembelajaran. Contoh dari bahan Muspar yang akan saya gunakan misalnya dengan kering, batu-batuan, karang, dan juga dengan rambutan kayu misalnya. Nah, untuk kegiatan ini kita langsung melibatkan anak untuk melakukan kegiatan dengan memanfaatkan bahan-bahan Muspar itu secara langsung, sehingga nanti menyebabkan anak ini mungkin fokus di dalam pembelajaran yang akan menyebabkan kegiatan pembelajaran di kelas ini akan berjalan secara baik. Oke, kan sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Dari langkah-langkah yang Ibu Tia lakukan, apakah ada dukungan atau dibutuhkan nggak dukungan orang lain atau bagaimana? Mungkin kalau untuk dukungan itu sangat diperlukan ya Bu Lili ya. Kita membutuhkan dukungan terutama tentu dari kepala sekolah kita dan selanjutnya juga dari rekan-rekan kita dari kelas lain. Kenapa? Karena kita nanti dapat melakukan bertukar pikiran banyak Bu Lili ya di dalam menyiapkan pembelajaran seperti apa yang tepat kita terapkan bagi peserta didik kita. Oke, kita ada dari sekolah ya, ada dari apakah ada dukungan lain dari luar sekolah? Mungkin kalau dari luar sekolah, jadi kita bisa mengajak orang tua untuk terlibat di dalam kegiatan pembelajaran anak, gitu ya. Sehingga nantinya akan ada kerjasama yang bagus dari guru, anak, dan juga orang tua di dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Ibu telah terlihat solusinya ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah. Nah, sekarang berarti setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, berarti kan ada suatu kegiatan yang Ibu lakukan ke depannya bagaimana? Kedepannya kita dengan sesuai dengan tujuan yang sehat tadi ya Bu, saya akan menciptakan media pembelajaran yang variatif saya dan juga Oke, berarti menerapkan media pembelajaran dan berdiferensiasi sehingga anak-anak tadi yang permasalahan tadi itu ya, karena anak-anak katanya selalu bosan atau selalu tidak memperhatikan ya pembelajaran. Nah, bagaimana tindak lanjut Ibu
selanjutnya dalam kegiatan yang langkah-langkah yang solusi yang dapatkan itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Pengalaman saya selanjutnya mungkin Bu Lili, mungkin Bu Lili, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menyiapkan mungkin perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, dan juga metode pembelajaran yang akan saya ajarkan. Oke, ya berarti mudah-mudahan berhasil ya Bu ya langkah-langkah yang akan dilakukan. Semoga tambah semangat anak-anak tidak lagi bosan belajar dengan Ibu Tia, sehingga langkah-langkah pembelajaran yang Ibu rancang tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, demikian Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Bu Susi bersama saya setelah melakukan proses coaching. Gimana perasaannya tadi Bu Susi? Alhamdulillah lega Bu Tia karena dapat membantu Bu Lili untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih untuk Bu Susi dan juga Ibu Lili. Di sini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan terkait dengan evaluasi dari perjalanan coaching Bu Lili dan juga Ibu Susi tadi. Nah, secara garis besar di sini saya lihat untuk kegiatan coachingnya sudah melakukan atau menjalankan alur tirta. Nah, di sini saya sudah melihat adanya kegiatan dari adanya tujuan, identifikasi, adanya rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, untuk rubrik saya di sini semuanya sudah tercentang ya terkait dengan alur tirta. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, tadi di awal Ibu Susi ingin mengembangkan namanya kompetensi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi dalam kegiatan coaching saya juga sudah melihat Ibu Susi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itunya Ibu Lili, sehingga memancing Ibu Lili untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lili sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, setelah Ibu Susi melakukan kegiatan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi coaching dari Ibu Susi sendiri? Oke, terima kasih Ibu Tia. Jadi tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan tujuan tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi melalui pertanyaan yang berbobot tadi saya berusaha untuk menggali informasi dari Bu Lili tentang permasalahannya, kemudian dan menggiring Bu Lili untuk bisa menyelesaikan permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Jadi menurut saya sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan coaching kali ini. Nah, oke. Nah, dari kegiatan coaching tadi, kira-kira Bu Lili, Bu Susi sudah merasakan ya bagaimana perasaannya menjadi seorang coach gitu. Yeah. Nah, di sini Bu Susi sudah mencoba untuk mengembangkan potensi Bu Susi di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Lili sebagai coaching. Nah, untuk coaching ke depannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Susi tingkatkan lagi gitu? Ya, jadi tadi saya sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi di pertanyaan yang berbobot, dan yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dua kompetensi lagi, yaitu menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Walaupun itu sudah saya laksanakan, tapi saya ingin lebih tingkatkan lagi agar bisa melaksanakan coaching lebih baik dan mendengarkan coaching, permasalahan coaching dan menyelesaikan agar membantu coaching bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, Bu Susi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk Ibu Susi dan juga Ibu Lili pada kegiatan coaching kali ini, dan saya juga mengucapkan selamat untuk Ibu Susi yang sudah berhasil menjadi seorang coach dan juga Ibu Lili yang sebagai coachnya. Mungkin untuk kegiatan kita kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam